Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman Instagram. Kita malam ini memasuki malam ke-25 bulan Ramadan, yang tentu lebaran sebentar lagi. Meski THR mungkin gak cair, mungkin mudik pada gak bisa teman-teman, tapi ya emang keadaannya semacam ini, ya kita harus nikmati dan syukuri. Dan ini mungkin salah satu mudik virtual bagi teman-teman yang nggak bisa mudik. Kita malam ini akan ditemani oleh Ustadz yang karena kedukunannya itu kurang ampuh, jadi dia merosot jadi Ustadz dan cerpenis. Kita langsung gabungin saja. MD, Magister Bahasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, Kefahal. sehat Bib? Alhamdulillah. Khair Bib, khair. Khair. Antum bagaimana antum? Kayaknya. Gimana Bib? Tapi sebelum kita bercanda itu dulu kita mengheningkan cipta dulu. Mengheningkan cipta dulu buat sahabat kita Kalsel yang berpulang tadi sore, Pak Agustin Tamrin. Bagus. Sampai kirim Fatihah dulu tadi di Android. Ya silakan dipandu Bib. Dipandu Bib. Aku makmum. Ya. Silakan Bib, dipandu Bib. Ya, semoga Pak Agustina diberi kelapangan tubuhnya, diberi husnul khotimah, semoga. Amin. Oh. Amin. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al jannata maswaha. Ya meskipun dalam kondisi duka kan, tapi saya rasa ini sebuah kebahagiaan bagi Mbak Agustin ya. Ya tak. Ya, karena berpulangnya di momentum yang spesial gitu loh. Oh, Ramadan ya. Belum tentu kita nanti berpulang dalam kondisi yang bagus loh. Oh. Ya, semoga kelak menjadi husnul khotimah Labib. Amin. Semoga meninggalnya enggak dalam beribe santriwatinya gitu ya. Wis. Gimana kabarnya? Baik, Beb, baik, alhamdulillah. Di mana ini? Lagi di rumah ini. Di rumah. Tangerang. Ini sampean itu asli Tangerang juga? Asli Tangerang. Berarti nggak ada kebingungan mudik kemana gitu ya? Kudune sih ono kebingungan mudik ke Lamongan. Cuman kan waktu pandemi kayak gini ya raiso. Oh iya, sampean asli Etan ya, aku lali. Wes. Sampean sak komunitas karo Tony Mukarram ya. Tony Mukarram. Ya, aku inget sampean sampean. Arek kulon ngertiku. Kelalen nek arek Etan. Nek wong kulon ya ora iso basa Jawa to. Heeh. Lah iki aku saru no mimpin Fatihah wau. Wong arek Etan gudange kok. Apa-apa. Cara Islam kan di Jawa Timur gak ada Islam, adanya NU loh. Oh iya. Nah, nek aku ya sungkem no karo Habib. Tapi kan ya anu sih rada piye ngono hari ini Habib kuwi. Rada termarginalkan.
Lah nggak rencana mudik kan? Ya Raisa mudik, nggak bisa mudik karena kondisinya kayak gini orang ya ini saya juga udah 2 bulan di rumah aja ngajar juga dari rumah jadi online aja nggak bisa mudik. Belajar bosen nggak sampean? Tat? Tentu kalau Kan. bisa dibilang bosan karena udah nggak bisa kemana-mana kan. Ya Tapi bagaimana bosen, dengan cara tapi bosen kok bisa melahirkan buku toh? Gereja dengan nah ya itu bagaimana dengan cara kita menempa kebosanan itu ya dengan cara menulis. itu buku karya masa pandemi apa karya waktu sampean itu tahun lalu apa 2 tahun yang lalu tak sampean residensinya itu? Residen residensi itu tahun 2019. Oh berarti tahun kemarin ya? Ya, kenapa buku mencermati yang menakjubkan itu tahun 2019 juga. Sebenarnya tahun 2019, kemudian baru diterbitkan tahun 2020. Oh berarti masa titik mangsanya tahun waktu residensi itu ya? Sebelum residensi. Proses sebelum residensi. Oh itu yang Ya. buat syarat residensinya itu? Bukan juga, yang justru malah yang syarat residensi, sahasi residensi itu bukan cerpen tapi jurnalisme sastrawi. Oh jurnalis. Judulnya Melawat Keseruyan. Nah itu pernah 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 suatu kali saya upload di Facebook, cuman itu belum terbit oleh Badan Pengembangan Bahasa karena terhenti oleh pandemi ini. Seharusnya sih April sudah terbit, berarti bareng sama Kum Cermati yang Menakjubkan karena posisinya pandemi seperti ini jadi terhenti untuk penerbitan. Dalam kondisi kayak gini sampean nerbitin buku apa enggak mikir 2 kali tak? Enggak sih, karena aku mikirnya gini ya. Sebenarnya Mati yang Menakjubkan itu adalah buku Mati yang Menakjubkan itu adalah buku yang ditunggu-tunggu dari lama ya. Karena itu naskah awal 2019 udah masuk ke redaktur dan sebenarnya saya pengennya 2019 itu terbit, cuman karena memang basa-basi sangat antri banget naskah yang harus diterbitkan, jadi baru diterbitkan tahun 2020 dan ketika dapat jadwal tahun 2020 di bulan itu pun kita nggak tahu kalau memang kondisinya seperti ini, kondisinya masa pandemi seperti ini gitu. Jadi perkara laku atau tidaknya karena masalah pandemi ini ya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis cerpenis yang religius, insya Allah. Ya kalau kondisi kayak gini kan berarti nggak ada launching buku, bedah buku kan kayak gitu toh. Minusnya apa? Beberapa kali mau dialihkan daring? Iya daring, beberapa kali kayak semacam ini. Udah beberapa kali pra-launching melalui Instagram online kayak gini. Terus gimana rasanya Tat? Daripada ketika launching langsung? Ya. Ini sepertinya kan bukan, saya ingat kan bukan buku pertamanya sampean toh. Dulu kan pernah nerbitin antologi puisi juga toh. Bukan puisi, cerpen yang tunggal toh. Yang tunggal. Yang tunggal cerpen. Gadis Pingitan. Oh, dulu cerpen. Oh, itu cerpen loh. Aku cerpen terus. Kalau puisi mungkin antologi bersama sama kawan-kawan kayak gitu. Oh, enggak mau nerbitin. Pernah sering sebuku sama kamu loh ya, aku puisi itu. Maksudnya tapi enggak berencana nerbitin buku puisi gitu. Sampai. Puisiku jelek. Ya bukan soal jelek. Ya kan kalau dimasukin puisi esai termasuk sukses gitu loh. Oh jangan, bahaya kamu.
Berarti Enggak, lebih nyaman di cerpen ya, Tat? ya, tapi aku belum pede aja sih. Mungkin lain lain waktu bakal nerbitin puisi. Cuman kalau nerbitin puisi tuh enggak, belum belum pede aja. Toh puisiku yang mateng itu belum banyak gitu loh. Belum yang mateng menurut saya ya. Ya ya nggak tahu kalau menurut pembaca yang lain. Cuman saya belum belum berani aja gitu kan. Tapi kalau cerpen aku justru malah udah lebih lebih santai, lebih pede untuk dibaca oleh orang lain meskipun pada hakikatnya orang menghajar bahwa cerpen itu nggak bagus dan sebagainya. Ah, bodoh amat. Yang penting itu ada hasil hasil apa ya, hasil pelampiasan kegelisahan yang harus saya tuliskan gitu. Berarti sampean tipikalnya memang benar-benar ngugemi ageman Jawa ya, Tat? Maksudnya Orang-orang ya, Jawa itu kan ketika menyuguhkan sajian itu sesuatu yang benar-benar matang gitu loh. Nek kayak tipikal aku kan kayak orang-orang Jepang gitu loh. Masih wes, mentah udah disajikan. ya kudu ono perenungannya lah, ono perenungan, ono kudu ono mantra-mantra sih nggak kudu pokok ucapno. Ini Jawa kan Hmm. ono kan? Ah, Mantra-mantra, ya kan? Ono rituale apa? Aku ono rituale. oh, Masya Allah. Misalnya Ritualnya apa kita? sebelum nulis, sebelum nulis kopi kudu ono, ya kan? Oh, Itu ritual. tak kira syaratnya kudu wudu se ngono kita. Enggak bercanda. Enggak, lebih sering enggak gegabah sih Bib. Jadi kalau mau mengirimkan ke media misal ya harus dibaca berulang-ulang, diendapkan dulu terus dibaca lagi berulang-ulang baru dikirimkan. Cerita sampean waktu residensi apa aja, Tat? Yang kan belum pernah bagi-bagi ke teman-teman toh. Ya khususnya saya lah gitu loh, belum pernah dapat cerita. Residensi Kalau ya? kalau dari Naka kan beda daerah toh sampean residensinya Beda, beda, beda daerah toh. beda. Naka Sampean kui di mana neng dulu? aku nih Kalimantan Tengah. Naka kalau nggak salah di Sulawesi apa Sulawesinan kalau Poliwali Mandar Mandar. di Mandar ya. Ya, Poliwali Mandar. Ya, Naka. Ya, Naka di Poliwali Mandar. Aku nih guna Kalimantan Tengah, nih Seruyan. Seruyan Par karo deket Demak ya, Batak berarti. Seruyan ya. Oh iya dulu pernah itu ya Sherlockan ya. Iya. Ternyata lebih dekat ke Demak ya. Cuman Kalau harus naik kapal ya. harus Iya. berenang dulu. Ya, kenapa kamu gak berenang nyamperin aku waktu itu? Ya belum terlatih berenang gitu loh daripada tenggelam dalam kenangan kan gitu. Ya, Cerita-cerita Bib, ini gimana waktu residensi? residensi itu tahun 2019 aku coba ngirimkan berkas buku Kumcer Gadis Pingitan. Kumpulan cerpenku yang pertama itu. Ya, ya. Itu yang aku sertakan dalam pengajuan portofolio residensi yang diadakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan itu. Nah, ternyata lolos. Aku, terus Setia Naka, Faisal Sareza, Mutia Sukma, kemudian Bang Heri, Koriun, Caklan, sama satu lagi itu Agit, sama Eko Triyono. Mereka berkumpul sama mereka dan ditebar ke berbagai wilayah yang notabene wilayah itu adalah 3T gitu, terpelosok, tertinggal, Tapi kok terdepan masih gitu ada kan. sinyal toh? Masih sinyal masih bagus alhamdulillah waktu itu. Sinyal masih bagus. Halo IB.
Jadi sebulan di sana ketika pas Ramadan. Nah, setahun ini udah setahun nih. Ramadan di sana saya mencari data, riset dan sebagainya untuk ditulis dalam jurnalisme sastrawi kayak gitu. Dan itu kerasa banget, apalagi ketika masuk di pedalaman kan, di kampung adat itu kerasa banget. Pas bulan Ramadan berhadapan dengan orang yang lain gitu, sukunya lain dengan kita, dan itu apalagi kita dicekokin dengan isu-isu pada masa lampau, ya itu entah berita-berita masa lampau ya, yang konon sih bukan isu, itu benar-benar ada gitu kan, seperti ketika di Sampit ada perang bersama Madura itu, Madura Sampit itu orang Madura ya itu dan sebagainya. Nah, jadi saya merasa bahwa gemeter sendiri gitu, Fit, di sisi lain. Kau pasti tahu bahwa saya cerpenis yang lembut gitu kan, jadi gitu lembut tapi muka garang ya. Kerasa banget gitu, kerasa banget. Nah, memang untungnya saya selalu dibekali surat tugas dari Kementerian Pendidikan, gitu kan. Itu yang sebagai acuan atau sebagai senjata gitu kan. Dan ternyata tanpa itu pun mereka ternyata baik banget. Orang-orang suku Dayak itu baik banget. Baik banget. Dia itu istilahnya kalau orang Jawa itu apa ya? Sumonggo gitu loh. Oh, yang penting yang penting kulo nuwun dulu gitu loh. Yang penting kulo nuwun. Jadi baik banget. Jadi mau apa aja itu diantar, kemudian menggali data disampaikan secara rinci dan lain sebagainya. Itu baik banget. Sampai ke pelosok-pelosok, ke kampung adat. Selama sebulan. Jadi punya orang Jawa Timur apa Banten waktu itu? Aku gak ngaku orang asli mana. Aku ngaku bahwa saya adalah sastrawan yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan untuk menggali data, nah gitu. Oh gitu aja. Gitu. Kirain ngaku Lamongan deket Madura gitu loh. Enggak ditanya seperti itu. Enggak ditanya seperti itu. Dan was-was masih ada. Seperti gini, kira-kira aroma tubuhku Jawa Timur ini akan kecium nggak? Ya gitu lah. Oh, semacam dalam hatinya sampean gitu ya, ada kerempet gitu ya, takut jadi, kalau kecium gitu. Apalagi saya kan jarang banget keluar dalam waktu yang sangat lama gitu loh. Maksudnya apalagi di pedalaman dalam waktu yang sangat lama, sebulan lagi gitu kan. Itu jarang banget. Sebenarnya sih yang menjadi pikiran pertama itu adalah harus meninggalkan anak dan istri itu kan. Jadi was-wasnya dari situ dalam waktu yang lama. Nah, jadi pikiran-pikiran terbelah gitu. Untungnya ketika menggali data kemudian menulis itu bisa relax gitu. Bisa relax. Jadi nggak terhenti gitu. Nulis tetap nulis, riset tetap riset. Untuk masalah kangen di rumah karena di bulan Ramadan ya itu urusan nanti, ada waktu lain lagi. Tapi data-data yang sampean gali itu di mana aja, Tat? Yang itu ya di Seruyan, pokoknya Seruyan itu kan kabupaten ya, Bip ya. Banyak tempat gitu. Jadi di dalam satu kabupaten itu harus ada beberapa yang harus digali gitu. Terserah saya gitu. Pokoknya nanti ketika pulang ya harus jadi buku yang dimana di situ buku itu bisa dibaca oleh peserta didik dan masyarakat. Peserta didik dan masyarakat. Ya karena itu sasarannya anak SMA, Bib. Nanti akan disebar ke seluruh sekolah. Konon sih seperti itu. Dibagi gratis ke sekolah-sekolah gitu. Bener, karena di lebar sampul itu ada tulisannya milik negara tidak diperdagangkan. Oh, berarti nggak bisa masyarakat umum beli, nggak bisa ya?
nggak bisa beli. Sepertinya kalau minta dikasih. Udah. Oh, kalau minta dikasih. Kalau minta dikasih, sepertinya seperti itu. Tapi minta bukan semata-mata aku minta, bukan seperti itu. Tapi kamu mungkin membuat surat pernyataan mengajukan bahwa untuk perpustakaan atau untuk apa gitu, mungkin bisa saja di Perpusnas atau di Badan Bahasa. Oh, kirain mau diterbitin dijual perbelikan gitu loh. Jadi masyarakat umum bisa membaca secara luas penggalian datanya sampean gitu loh. Enggak. Tapi kalau nggak salah, kalau biasanya buku-buku dari versi atau terbitan Badan Bahasa itu biasanya di Perpusnas itu ada deh. Di Di tiap Perpusnas. perpusda. Bukan Tiap. Perpusnas. Perpustakaan Nasional. Jadi bisa baca lewat online gitu loh, Bib. Oh, bisa PDF gitu ya? Ibu. Bener. Jadi buku-buku terbitan Badan Bahasa dan Perbukuan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan atau di bawah naungan Kemdikbud biasanya bisa dibaca atau bisa diakses di Perpusnas. Cerita-cerita menariknya sampean di sana apa aja, Tat? Yang entah sampean tulis di sana atau mungkin nggak sampean tulis karena mungkin terlalu menakjubkan gitu loh. Yang sampai sekarang yang menarik itu di sana di Desa Terawan ya, Terawan Seruyan itu ada semacam makam, Bib ya. Makam yang kalau semisal ada orang yang berziarah, orang ziarah nih, dia pun punya nazar, Bib. Punya nazar kalau semisal saya mimpinya tercapai, misal jadi ketua DPR nih tercapai, maka dia akan mengunjungi makam itu, gitu kan, dengan mendoakan dan sebagainya lah, gitu kan, meruat itu. Gitu. Nah, terus ketika menadar sudah tercapai, maka dia akan membuat semacam balok gitu, Bib. Membuat balok, kotak gitu, yang ditancapkan di atas makam itu, Bib. Oh, di atas makam yang diziarahi. Benar. Jadi di makam itu banyak banget tumpukan-tumpukan orang-orang yang mimpinya sudah tercapai, Bib. Nadarnya yang sudah tercapai gitu. Lah waktu itu sampai nadar apa, Tat? Oh enggak, aku hanya melihat bagaimana sisi dari sudut ke sudut gitu kan. Dan itu sunyi banget. Itu harus masuk, kalau istilah di Jawa itu alas gitu, Bib ya. Masuk alas-alas, kemudian makam itu berada di tengah sungai, Bib. Sungai. Telaga gitu ya, telaga. Ngeri kan. Sepi banget. Dan konon ketika menjelang Lebaran biasanya ramai. Ini aja gimana, kayak aku dengar sampean baca cerpennya sampean gitu loh. Rasanya gitu, bayanginnya gitu loh. Kenapa? Rasanya ini kayak sampean lagi baca cerpennya sampean gitu loh. Oh gitu. Rasanya. Iya. Sebutannya sih makam rangkang di sana. Tapi kalau ziarah sekedar berdiri aja apa harus pakai tahlil atau? Iya, pakai tahlil dong. Iya, meruat gitu. Berarti nggak hanya sekedar berdiri terus ngelus nisan atau apa gitu, enggak ya? Berarti ada masih mendoakan juga karena konon beliau itu yang dileluhurkan itu adalah orang yang sangat berpengaruh dulu di penyebaran agama Islam di desa itu ya. Dan anak-anak sekalipun ketika mau ujian nasional itu mendatangi ke situ biasanya, berdoa bersama di situ. Terus ujian nasionalnya beres gitu, Tan? Ya entah, itu kan soal kepercayaan, Tan. Oh iya, ya soal di sini juga banyak kayak gitu ya. Iya. Nah, semua itu yang tahu hanya Habib lah, Habib Arafat. Oh, berarti kan di Kalimantan sama ya secara kebudayaan ya dengan di sini. Hampir sama. Iya. Jadi baik-baiknya juga sama, baik banget orang-orangnya. Kalau bahasanya
agak jauh apa ada banyak kemiripannya? Enggak lah, beda lah. Tapi Beda jauh. beda jauh. Mungkin pian ya, pian di Jawa kan Oh, sampean ya. pian. Pian. Kamu, Oh, mungkin pian itu. berarti Tapi seluruh Kalimantan kan nggak salah. Di seluruh Kalsel juga Kalimantan. pian. Kalsel juga Banjar kali pian. ya, Banjar atau gimana? pian. Terus Eh, terus Mandar kayaknya juga pian. Waktu akhir 2019 kemarin ketemu anak Mandar ya, pian juga sama gitu. Hmm. Dan mereka fasih banget menggunakan bahasa Indonesia. Oh, Fasih. wajar lah. Saya Kan dekat Melayu. ya entah ya, kalau kita di Jawa sekalipun, semisal berbicara dengan orang yang sudah sepuh banget, dia akan gelagapan kan menggunakan bahasa Iya. Indonesia. Tapi di sana udah sepuh banget, narasumber saya, diajak ngomong pakai bahasa Indonesia itu lancar banget, bisa. Dan kalaupun diajak ngomong pakai bahasa bahasa ibu dia, misalnya, ya lancar juga gitu loh. Jadi dia bisa menguasai antara bahasa bahasa Dayak dan juga bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau Gitu. kalau orang Jawa pakai bahasa Indonesia kan kelihatan gitu lah, ada intonasi yang artikulasi intonasinya kurang. Ini bukan orang kota gitu loh, ini orang kampung gitu loh, orang Jawa. Tapi kalau di sana bahasa Indonesia gimana suasana? Nggak kelihatan sih, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan kalau. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Apa secara intonasinya hampir sama, Tat? Secara nada bicaranya gitu loh, dari bahasa lokalnya ke bahasa Indonesia itu hampir sama apa gimana kok sampai nggak kelihatan gitu? Ya mungkin sedikit mendayu aja ya, mendayu aja. Agak mendayu dikit gitu, Bib. Cara dia mau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mendayunya itu mungkin logat yang ada di situ gitu. Itu selain cerita-cerita itu ada lagi nggak? Masa sebulan cuma ceritanya dikit? Ya mungkin dongeng-dongeng ya, semacam kepercayaan masa lalu gitu. Nah itu juga saya tulis. Misal ada apa meriam pengantin gitu kan. Ada meriam dua yang konon di situ dianggap satu perempuan satu laki-laki. Nah tiba-tiba kadang-kadang menjelang konon ya kepercayaan bahwa di malam 17 Agustus kadang-kadang meriam itu bunyi sendiri gitu. Kadang-kadang malam-malam bunyi sendiri. Itu dulu. Itu ceritanya dulu, tapi sekarang udah gak ada. Tapi ketika di acara peringatan 17 kadang-kadang masih dipakai untuk memperingati gitu. Kalau dulu kepercayaan dulu itu masih bisa berbunyi, bunyi sendiri gitu, boom, kan serem ya. Nah itu saya tulis. Masa nggak pernah ngalami serem-serem gitu di Lamongan sana, Tat? Ya kalau di Lamongan sih banyak, Bib. Di Ya, Banten sana juga banyak nggak? Di Banten sih nggak begitu sih ya. Maksudnya belum begitu apa ya, merasakan sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding banget kayak di Lamongan. Misal ketika malam-malam kemudian saya berjalan tiba-tiba ada kelebat, nah kayak gitu kan seru banget ya. tapi karena mungkin posisinya di Banten, saya di kota gitu, jadi ya nggak begitu ngerasa gitu. Kalau kamu membaca kumpulan cerpen Gadis Pingitan, di situ kamu pasti akan menemukan. Tapi masih ada nggak, Tat? Masih bisa didapetin nggak Gadis Pingitan itu? Iya, habis ya. Habis. Udah gak ada. Tapi aku rencananya pengen cetak lagi sih itu. Dicetakin lagi, Tat, gitu. Soalnya banyak, mungkin hari ini banyak pembacaan sampean juga gitu loh yang menantikan kisah-kisah sampean gitu. Ya semoga aja. Karena masyarakat umum tak lihat ketika
melihat seorang cerpenis itu semacam kayak seorang sejarawan gitu loh. Cuman apa media yang dipakainya itu media yang kalau sejarawan kan dia lebih pada soal kebenaran, benar salahnya, tapi kalau cerpenis kan lebih pada indah enggaknya gitu loh. Ya, semoga aja Habib. Salah ya? Ya, Habib gak pernah salah. Harus benar lah. Dibenarkan aja. harus benar. Ini udah kayak ketularan orang-orang Betawi yang terlalu berlebihan pada habaib gitu loh. Ya kita ya, kalau rentang gadis pingitan sama buku yang baru ini itu 6 tahun, Bib. Jadi gadis pingitan itu kan diterbitkan tahun 2014. 14 ya. 2012, 14. 2014 ya. Kalau berarti waktu tahun, aku main ke Banten dulu ketemu sampean itu udah terbit toh? Kan udah terbit, Bib. Aku bawa dan kamu gak beli, Bib. Oh gitu. Oh ya maklum waktu dulu masih kere gitu loh. Ke Banten aja motoran loh. Iya. Iya, Bib. 2014 itu waktu Tifa Nusantara 2. Ya itu kan aku bawa kan. Nah, salah satunya itu gadis pingitan itu bisa terbit dibantu oleh kawan Nidu Paraselang. Oh. Jadi Omnidu. Ketika itu saya pengen itu kan tahun 2014 itu saya bingung cari modal buat nikah dan akhirnya nerbitin buku dan alhamdulillah Bib bisa nikah, Bib. Berkat buku ya. Ya Allah. Ya begitulah perjuanganku, Bib. Tapi keren ya modal nikah dari buku. Tapi emang cerpen agak secara penjualan agak bagus ya daripada kumpulan puisi ya. Nggak tahu ya, puisi juga akhir-akhir ini juga banyak diminati kan. Tapi kalau kebiasaannya kalau buku puisi kan bagi-bagikan gratis gitu loh. Tapi kalau udah cerpen, novel, kebanyakan orang membeli itu ada kebanggaan gitu loh, Tat. Oh gitu. Ya itu penilaian. Itu penilaian dari pembaca atau dari sisi seorang Habib sih, tapi kalau seorang pengarang sendiri sih justru susah untuk menilai hal semacam itu, Bib. Coba sampean iseng-iseng coba bikin buku puisi dibandingin gitu loh. Barangkali nanti dapat datanya gitu. Jangan, Bib. Kan saya tadi udah menyampaikan ke kau bahwa saya lebih nyaman dan lebih rileks ketika menulis sebuah cerpen karena menganggap bahwa menulis puisi itu tidak terlalu matang gitu. Saya seringkali menulis puisi yang ditulis satu puisi berhari-hari, misal sampai 3-4 hari saya baca, akhirnya saya hapus lagi gitu. Karena merasa nggak seret. Nah, kalau menulis cerpen, entah mengapa saya lebih nyaman dan lebih rileks. Meskipun nggak puas dengan hasil cerpenku, misal ini kayaknya nggak sebagus cerpen yang saya tulis sebelumnya deh, nggak jadi masalah, saya pede aja untuk mengirimkan ke media massa dan ternyata selera redaktur kan berbeda-beda, Bib. Jadi ternyata dimuat. Nah itu menjadi saya harus menempas nih sisi buruk yang menilai bahwa tulisan saya ini tidak bagus atau buruk misalnya, itu memang harus ditebas. Karena apa? Karena kalau seperti itu terus ya gak akan bisa menulis, gak akan bisa menghasilkan sebuah karya gitu loh, Bib. Ya mungkin tapi sekali waktu kita awal-awal sampai nulis kan puisi dulu toh. Iya, dulu puisi. Itu peralihan memang. Puisi ke cerpen itu ada unsur karena honornya puisi sedikit,
tapi cerpen banyak nggak? Sebenarnya sih bukan masalah honor pertama. Kacau nih Habib nih. Sebenarnya bukan masalah honor, Bib. Cerpen saya diterbitkan pertama kali pun tanpa honor loh, Bib. Di mana tuh? Di Radar Bojonegoro, Bib. Oh, Hanya dikasih kaos, Bib. Mas Timur ya yang redakturnya? Apa bukan? Redakturnya itu Mas Anas. Beliau udah almarhum sekarang. Iya. Jadi tanpa honor, Bib. Jadi ketika itu dapat kaos. Dan itu saya nulis sudah sekitar 10 apa 11 kali. Jadi kaosku banyak banget ketika itu. Oh, berarti 10 cerpen 10 kaos gitu ya dapatnya? Enggak, iya. Jadi tapi aku bukan cerpen aja, puisi juga, terus esai juga, tapi lebih banyak cerpen kan. Nah, karena aku mikir pertama yang harus saya capai adalah yang penting nama saya ini dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat gitu kan. Branded dulu kan. Nah, ketika selesai itu saya beralih ke media lain. Nah, ternyata ketika saya menulis cerpen itu lebih hidup gitu loh. Dalam artian lebih hidup itu media itu justru malah lebih menerima cerpenku ketimbang puisi gitu. Jadi saya mikir bahwa oh ya kayaknya sepertinya saya lebih cocok deh di cerpen. Jadi cerpenis gitu ya. Nah, bahkan sekarang saya sampai lupa bagaimana menulis puisi. Tapi puisinya sampean bagus loh. Nanti kalau udah menit ke 45 tak bacain deh. Puisi yang mana? Ya nanti aja. tapi persoalan ya kadang kan ya dalam cerpen hampir kebanyakan penulis kan ada banyak pemborosan kata. Itu sebenarnya pemborosan atau memang benar itu bentuk atau bentuk apa namanya deskripsian agar cerita dalam suatu cerpen itu gitu lah. Ajakan aja sih, ajakan agar pembaca itu lebih terbawa dengan suasana yang dia tulis saja, Bib. Jadi lebih mengajak jalan-jalan lah gitu istilahnya. Agar pembaca itu masuk dalam atau memasukkan dalam suasana yang diciptakan oleh si pengarang itu. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara bahasa yang santai, kemudian sabar, tidak gegabah, tapi tidak terlalu bertele-tele, Bib. Kalau terlalu bertele-tele itu justru akan sangat membosankan bagi pembaca. Kalau bahasa bertele-tele mungkin bisa kita alihkan ke novel lah, tapi kalau cerpen nggak bisa seperti itu. Langsung semacam ada jeda-jeda aja, tek gitu. Tapi aku pernah baca cerpennya itu malah asik juga gitu loh, ketika hanya bicara satu ruang tamu gitu loh, tapi kedetailan dari ruang tamu itu ditulis sampai berparagraf banyak gitu loh. Cerpennya siapa nih, Duh? Yang warna kuning itu loh, aku lupa judulnya. Oh, itu yang apa? 3 butir lada itu ya? 3 butir lada itu. Maksudnya hampir banyak cara pemakaiannya itu kayak gitu. Itu sebenarnya bentuk pemborosan atau gimana itu? Ya enggak juga dibeli aja temennya sendiri gitu. Enggak juga sebenarnya. Itu semacam teknik penulis untuk membawa pembaca masuk ke dalam suasana itu. Jadi bisa aja mendeskripsikan sesuatu yang secara detail, kemudian baru memasukkan konflik di dalamnya. Nggak jadi masalah. Itu kan hanya itu teknik aja sebenarnya, nggak jadi masalah. Tapi untuk cara menulis cerpen yang bagus itu, teknik awal yang dipakai itu harus gimana kan? Setelah
bahan udah ada, itu bagaimana biar biar apa jumlah halaman itu memenuhi, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, terus apa ya biar kayak sama pembaca itu seolah-olah kita sedang mendongeng gitu loh. Caranya gimana kan? Gimana ya? Mungkin harus ya ada ide yang harus ditulis, mungkin harus itu ya harus benar-benar kuat ya, harus ada gitu loh ide yang ditulis. Nah, kemudian selebihnya ya pembukanya harus lebih menarik. Bagaimana cara pembuka yang menarik ya? Mungkin dengan bisa saja memberikan suatu peristiwa terlebih dahulu yang mengejutkan sehingga pembaca itu penasaran gitu kan. Kemudian atau mendeskripsikan suasana yang lebih puitis dan memasukkan tokoh di dalamnya seperti apa. Itu yang membuat pembaca penasaran itu seperti apa, itu harus dipikirkan di dalam pembuka. Nah, itu penting. Jadi biasanya pembaca atau redaktur sekalipun dia akan membaca seperti apa judulnya, kemudian paragraf awal bagaimana. Kalau paragraf awal sudah tidak menarik, ya udah akan ditinggalkan. Hal yang paling penting adalah bagaimana dia bisa merawat paragraf pertama terlebih dahulu, Bib. Itu ya tekniknya. Ya, bahasanya ya harus menarik. Bahasa menarik bagaimana? Bisa aja bahasanya tidak membosankan, misal. Tidak berulang-ulang. Kalimatnya tidak diulang-ulang sehingga pembaca tidak membosankan. Kemudian atau ada keselarasan nada antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, itu juga bisa membuat pembaca lebih tertarik karena memiliki semacam apa ya? Bernada gitu. Ada bunyi di dalam paragraf yang ditulis dalam sebuah cerpen gitu, Beb. Tapi soal narasi storytelling penting nggak, Tat? Penting, harus dong. Penting banget itu. Penting banget. Bagaimana dia bertutur, kemudian cara dia bertutur, cara dia memasukkan dialog dalam tokoh, itu penting banget. Narasi itu penting banget. Kalau kita lihat cerpen-cerpennya Seno, cerpen-cerpennya Ahmad Tohari, itu narasinya kan bagus banget. Tapi selama ini posisi cerpenis kan kurang terlalu itu kan di dalam apa dunia sastra sendiri, terlalu kurang di up gitu loh. Lebih hampir banyakkan kan posisi seorang penyair gitu, pada khususnya pada masyarakat banyak ada andil besar gitu loh. Terus kalau novelis kan kebanyakan lebih pada pembaca kutu buku yang memang benar-benar teman baca gitu. Tapi posisi cerpenis gitu menurut sampean dalam perubahan peradaban gimana, Kak? Ini pertanyaanmu susah sekali sih. Ini maksudnya apa, posisi penyair gitu, hampir banyak penyair gitu yang dalam soal peradaban itu dia punya andil besar gitu loh. Ya. Kalau novelis kebanyakan peradaban soal orang-orang yang memang benar kutu buku. Nah, tapi posisi cerpenis gitu hampir sampai sekarang nih tak rasa kayak tak lihat itu kurang ada orang yang benar-benar punya itu loh, apa jenenge, biar dalam dunia masyarakat atau perbukuan gitu loh. Enggak juga sih sebenarnya memang dalam sastra sendiri memiliki pembaca itu memiliki apa ya, memiliki kesukaan masing-masing ya. Ada yang ada yang pembaca puisi, ada yang pembaca cerpen, ada yang pembaca novel, dan itu tidak menjadi masalah dalam hal itu, Bib. Jadi
Ya, kalaupun cerpen cerpen pembaca novel lebih banyak ketimbang cerpen, dan itu pengarang cerpen pun tidak jadi masalah, tidak memikirkan hal itu. Yang penting seorang pengarang bagaimana dia bisa berkarya, bagaimana dia menumpahkan sebuah ide atau kegelisahan itu dalam sebuah karya. Urusan nanti ada pembaca atau enggak, saya rasa itu adalah urusan belakang. Yang penting adalah bagaimana dia berkarya terlebih dahulu, gitu kan. So, perubahan ya mungkin karena dari masa ke masa ya, uh, anak muda lebih suka novel pop ketimbang novel sastra misal, atau maksudnya sastra serius, atau novel pop juga termasuk sastra toh. Jadi sastra serius misal pop pop misal novel-novel remaja gitu ya, nggak apa-apa ya, itu kan pembaca itu punya punya apa ya, memiliki ranah sendiri-sendiri, memiliki aliran sendiri-sendiri, bahwa ini klub pembaca novel sastra serius, ini klub pembaca novel sastra pop, ini klub pembaca puisi, ini klub pembaca cerpen, dan itu tidak menjadi persoalan terkait dengan perubahan atau peradaban di masa kini, Bib. Tapi untuk perubahan kan hampir rata-rata malah dari seorang cerpenis kan kurang toh. Masih apa andil dari seorang cerpenis dalam sebuah perubahan peradaban kebudayaan kan kurang Iya, ya, ya selama mungkin sejarah ini. Ya mungkin mungkin yang apa yang perlu sampean lakukan dalam gimana cerpenis itu dianggap sebagai pelopor perubahan, pelopor adanya perubahan peradaban itu loh. Atau sekedar position seorang cerpenis sebagai seorang sejarawan saja gitu loh, yang dia hanya mencatat kejadian-kejadian, dia yang hanya mencatat apa peristiwa-peristiwa tanpa harus punya pengaruh perubahan peradaban ya atau budaya. Gimana kan? untuk untuk saat ini mungkin belum ya, Bib. Belum menciptakan suatu peradaban atau kebaruan yang dimana di situ menjadi bisa dipandang bahwa oh ini pengarang yang bisa mengubah peradaban, gitu kan. Karena pada hakikatnya untuk sebuah kebaruan itu kan biasanya tanpa kita sadari, Bib. Jadi ngalir aja gitu. Ya, untuk urusan urusan bagaimana perubahan peradaban mungkin kita serahkan kepada penulis-penulis yang atau sastrawan-sastrawan yang sudah memiliki nama besar gitu ya. Tapi untuk saya sendiri sementara waktu belum. Yang penting saya menulis terlebih dahulu, persoalan ada perubahan atau tidak, menjadikan peradaban atau tidak, itu urusan nanti, urusan pembaca, urusan orang yang tahu bahwa oh ini ada kebaruan dalam sebuah karyanya Aksan misal, oh ini ini karya Aksan bisa mengubah peradaban kesusastraan di Indonesia. Itu urusan belakang, Bib. Jadi soal itu yang penting kita berkarya terlebih dahulu. Khususnya kayak gini loh, dunia cerpen hampir rata-rata adem ayem terus loh, Tat. Nggak kayak Ya, puisi hampir tiap bulan, tiap detik itu mesti ada persoalan gitu loh, entah apa gitu. Kalau novel ya, biasanya persoalannya pada isu narasi yang dibikin penulisnya gitu loh. Tapi cerpen kok sampai hari ini adem ayem gitu loh, Tat. Gimana gitu? entah ya. Mungkin Kayak mungkin Habib memandang dari sisi lain, atau mungkin ada tapi Habib tidak dengar misal. Lebih cuek aja sebenarnya sih. tapi aslinya ada nggak dalam dunia cerpen ribut-ribut entah kayak cerpen esai atau misalkan apa enggak, gitu loh, belum. Enggak ada. Enggak atau ada. Ya mungkin lomba soal yang cerpen yang bikin kontroversi gitu loh. enggak, kalaupun ada mungkin enggak seheboh adanya puisi esai atau dalam puisi-puisi ya. Enggak ada sih kalau saya rasa dalam hal ini.
Atau mungkin saya yang kurang update, entah ya. Tapi sepengetahuan saya saat ini belum ada. Atau mungkin karena pengarang cerpen itu sangat cuek atas hal itu atau bagaimana, belum ada sih. Oh ya, kedua soal hampir di ranah cerpen itu nggak jarang terjadi isu plagiarisme loh, Tat. Ada, Bib. Terjadi Ada aja. banyak. Ada aja. Contohnya, Tat, Plagiarisme. Ya mungkin saya nggak bisa menyebutkan siapa yang plagiarisme, Bib ya. Karena itu sangat fatal jika disebutkan di siaran langsung kayak gini. Tapi saya tahu siapa orang itu. Mungkin Habib tapi bisa tahu untuk lah dianggap memandang. karya karya cerpen yang plagiat itu unsurnya gimana aja, Tat? Misal gini, Bib, ada salah satu cerpen yang ditulis oleh seseorang yang menjiplak paragraf paragraf yang pernah ditulis di dalam sebuah buku penulis luar negeri misal. Nah itu pun sudah dianggap plagiat, Bib. Menjiplak dalam satu paragraf, plek, kemudian ditempelkan di dalam cerpen dia. Itu pun sudah menjadi plagiat. Loh, kalau itu kan biasanya kan main terjemahan gitu, Tat. Iya, benar. Jadi pembaca Indonesia yang tidak tahu itu dari cerita apa gitu. Ada aja. Ada itu kayak gitu. Jadi beberapa paragraf ditempel-tempel, kemudian dia tambah-tambahin narasinya sedikit, nah itu bisa disebut plagiat. Nah itu kasus dalam cerpen. Ada juga yang benar-benar karya orang lain gitu, misal diganti tokoh-tokohnya dan diganti nama tempatnya, plek, ceritanya sama, konfliknya sama, idenya sama, itu juga plagiat. Tapi ya, misalkan aku mengambil narasinya sampean, tapi tokohnya yang tak ambil narasinya, gaya bahasa dan sebagainya yang bikin saya, itu termasuk plagiarisme bukan? Ya iya, plagiat. Tapi kalau kamu hanya mencontoh bagaimana saya bertutur dengan gaya bahasamu yang berbeda, nah itu mungkin bisa sebagai apa ya? Apa ya istilahnya ya? Hanya terinspirasi aja sih, tidak jadi masalah. Tapi kalau benar-benar plek, bahasaku kamu ambil, kemudian istilah-istilah yang aku tulis kamu ambil, kemudian cara bertuturnya sama, tokohnya sama, ya udah itu mutlak plagiat. Enggak, tapi kalau aku cuma ngambil dari sampean itu cuma narasinya aja gitu loh. Ini ceritanya ya, tek-teknya tak ambil. Narasi yang gimana? Narasi yang gimana maksudnya? Gini, misal narasi, oh ini awalnya ada konflik, jret, 2 paragraf konflik gitu tak ambil, terus habis itu ada riwayat flashback ke belakang kenapa kok ada konflik kayak gitu, terus habis itu ada problem solvingnya gitu, terus misalkan plug gitu loh dari sampean. Iya. Dari apa? Tapi dengan bahasa kamu. Ada yang mengatakan bahwa ide kalau ide cerita gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa itu sih plagiat. Ada yang mengatakan bahwa itu saduran atau terinspirasi. Tapi kalau benar-benar idenya sama, benar konfliknya sama, nah itu banyak yang mengatakan, kawan-kawan juga mengatakan bahwa itu plagiat. Meskipun itu dengan bahasa kamu, ya. Meskipun itu dengan bahasa kamu sendiri. Tapi sampai hari ini nggak ada hukuman bagi orang-orang yang plagiat ya, Tat? Ya, siapa yang menghukum? Paling dihajar aja sama kawan-kawan kan, dengan bahasa-bahasa ya netizen. Bahwa kalau dia udah minta maaf dan mengakui bahwa itu plagiat, ya selesai urusannya. Tapi berarti nggak ada sampai ke ranah hukum gitu ya? Nggak ada ya, Tat? Semacam copyright gitu? Nggak, belum ada. Belum ada kasus di Indonesia kayak gitu ya? Setahuku belum ada. Padahal kalau setahuku belum ada, tapi karena ya belum ada.
kebanyakan sih memang kawan-kawan, bukan kawan-kawan ya, musuh-musuh yang memplagiat itu itu ada beberapa kali yang memplagiat dari karya yang sudah diterbitkan di media massa atau di koran. Kemudian ya salah satunya juga ada yang dari buku-buku terjemahan yang dimana di situ udah susah dijangkau oleh pembaca. Tapi ada yang tahu gitu. Misalkan sampean jalur hukumin kan malah lebih cepet, Pak. Ribet. Oh, ribet ya urusan sama polisi. Ribet. Jadi untuk cara terbaik agar kita lega dan bisa diterimakan, mengikhlaskan. Tapi kalau orangnya semacam kayak yang ngaku pelopor puisi esai kayak gitu, kan susah, Tat, untuk menghajar benar-benar ini plagiarisme ini semacam kayak gitu. Ya itu urusan dia lah. Urusan pelopor itu nggak perlu kita bahas. Kita ranahnya cerpen toh atau residensi. Ya udah, iki aku tak sebelum berakhir tak baca beberapa bait lah gitu. Ya semoga sampean masih ingat gitu loh. Ikan laut, epos istriku. Puisi itu ya, puisi di TV ya. Ikan-ikan tak mungil pun tak besar, berpusing di laut Lamongan. Kemudian terjebak kail gajah belang. Sewaktu cinta makin geram getir asin air lautan. Kemudian disulut lumat bakar ikan. Kau lihat ikan begitu nampak meronta sayang, katamu. Nah gitu aja. Ya, intinya dari itu aja udah kentara gitu loh. Sampean ancan cocoknya ning cerpen gitu loh. Kenapa? Puisiku jelek ya? Enggak, dari itu aja udah kentara, sampean lebih asik di cerpen gitu loh. Jadi cerpen terus prosa gitu loh. Kalau masalahnya hari ini kan puisi yang kayak gimana, tapi aku menikmati gitu loh. Tapi puisi yang bagus bagaimana hari ini kan belum jelas gitu loh, Tat. Ya. Oh iya, ini pesan-pesan terakhir sampean sebelum berakhir, Tat. Sambil ditutup gitu loh, Tat. Oh, coba pesan-pesan terakhir, Pipa, ngeri banget. Enggak, maksudnya pesan-pesan aman, sampean usianya masih panjang, tenang, Tat. Indonesia masih membutuhkan sampean. Meskipun Indonesia udah tersalah. Mungkin dalam kegiatan apa ya? Kegiatan merenung ketika kita diajar masalah gitu kan. Itu kegiatan merenung itu ada dua. Satu merenung yang tidak menghasilkan atau merenung yang menghasilkan. Merenung yang tidak menghasilkan itu yang melamun itu kan. Kalau merenung yang menghasilkan itu akan menghasilkan sebuah karya. Karya apa loh? Baik itu ngelukis atau nulis cerpen atau apalah. Gitu. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah masalah atau ketika kita diajar sebuah masalah, salah satu kegiatan yang harus kita lakukan ya pilih aja salah satu itu, mau menghasilkan atau yang tidak menghasilkan. Kalau yang tidak menghasilkan ya akan melamun dan tidak akan selesai itu masalah karena tidak mau bercerita kepada siapapun. Nah, yang kedua yang menghasilkan, tumpahkan saja dalam sebuah tulisan, itu akan menjadi lega dan akan bisa bermanfaat bagi seseorang. Karena pada hakikatnya ketika kita menulis itu adalah salah satu cara praktis menebas sakit jiwa. Oh iya, makasih Tat. Ini durasinya udah biar bisa masuk IGTV gitu loh, biar bisa abadi. Makasih banget ya Tat. Matur suwun sangat. Sampai jumpa di lain waktu. Ya amin. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum.